udah seger lagi kan nih? Udah siap lagi belajar nih buat proses yang berikutnya nih Bu ya? Hukuman apa lagi Pak Ustadz yang dikasih saya Pak Ustadz? Astagfirullahaladzim. Panas banget badan saya. Ini lagi nih air. Ini modalnya. Masya Allah, ini Bu Sri ya. Ini bukannya hukuman, tapi ini pelajaran yang ada di rumah hijrah. Ini namanya shock terapi Bu. Ini saya ambil ya sesuai dengan apa yang ada dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang datangnya daripada sahabat Samurah. Enggak apa-apa nih saya nyurusin. Nah dulu ibu dengerin dulu, saya lagi terang ya. Jadi dipotong dulu ya. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ya di satu buah sungai yang berwarna merah seperti penuh dengan darah, dan sungai itu dikelilingi dengan api. Lalu kemudian ada orang-orang yang di tepian sungai tersebut mengumpulkan batu. Lalu orang yang mengumpulkan batu itu mempersilahkan orang untuk menyeberangi dari sungai tersebut, dan setiap sisi ada orang yang menunggu. Dan ketika sampai di sisi, maka dimasukkanlah, dijejelkan batu-batu itu ke dalam mulut orang tersebut. Lalu dia berenang lagi ke sana. Ketika sampai di tepian, di sana ada orang lagi yang mempersiapkan batu-batu tersebut, dimasukkan lagi, dijejelin lagi batu itu ya ke dalam mulut orang tersebut. Terus gak ada henti-hentinya. Dan pada saat itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang dunianya akil riba, suka makan harta. Dan ini saya kasih pelajaran ya, ini belum seberapa nanti di nerakanya Allah ya. Kalau di neraka nanti bakal dijelin batu-batu dari bara api neraka ya, dan disuruh menyeberangi sungai yang dikelilingi api neraka. Ini ibu saya suruh jalan di sini ya, ibu saya siapin untuk bawa batu ya. Ayo silakan ibu turun ya. Boleh Pak Fadil. Pegang. Astagfirullahaladzim. Pegang. Ibu agak nunduk. Ya, nah tahan begini. Udah diam. Tahan begini aja. Kalau Pak Ustadz nggak salah nih Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi cerita kan memang neraka, bukannya kita masih hidup. Ini penggambaran di dunia Bu. Ibu emang sanggup nanti ketika masuk neraka diazab seperti yang saya tadi ceritakan? Kok Pak Ustadz tahu kalau bakal saya masuk neraka? Justru itu, saya nggak tahu apakah ibu masuk neraka atau masuk ke surga. Justru karena kita sayang sama ibu, karena kita sesama hamba Allah, saling mengingatkan. Biar ibu bisa bertobat sebelum datang ajal. Biar ibu bisa terselamatkan, dan ibu bisa masuk surga. Santri, Idrus, Dul, bosin obornya. Pak Ustadz kalau gitu saya langsung nunggu di sebelah sana aja ya. Iya Bapak, ditunggu sana Bapak. Ayo jalan Bu. Jalan Bu, kesini Bu. Ayo Bu. Ibu sini Bu. Ibu diri. Awas Ibu, awas. Ibu diri. Astagfirullahaladzim. Ayo berdiri. Ayo Bu. Astagfirullahaladzim. Ayo jalan lagi sana Bu. Ini saya tambah lagi Bu. Balik lagi Bu. Ibu balik Bu. Ampun Pak Ustadz. Santri, tolong bantu santri.
baru pelajaran di dunia, Bu. Bagaimana nanti azab Allah di neraka, Bu? Astagfirullahaladzim. Ibu masih ngomong renten, Bu. Tadi Ibu tanya sama saya, emangnya saya tahu Ibu masuk neraka atau masuk surga? Bu, Rasulullah udah ngingetin kita, Bu. Kata Rasulullah tidak akan berkumpul dalam diri seorang antara iman dan kemaksiatan. Ketika dia bermaksiat, maka dalam keadaan tidak memiliki iman. Ketika dia beriman, maka dia tidak akan mengerjakan kemaksiatan. Dan khawatir pada saat ibu melakukan makan riba, pada saat itu Allah cabut ajal ibu. Ibu mati dalam keadaan sul khatimah. Ibu ingat, saya pernah dengar sama dari tante ibu bahwa ibu pernah masuk penjara gara-gara nagih sampai nyilet orang, bener Bu? Astagfirullahaladzim. Bener Bu? Apanya yang ibu silet Bu? Mukanya, ya Allah, Allahu Akbar. astagfirullahaladzim. Ibu telah melakukan perbuatan yang sangat dimurka Allah, Bu. Ibu tahu memakan harta riba itu termasuk salah satu daripada perbuatan dosa besar. Bu, Ibu minta maafnya sama Allah, Bu. Istighfarnya sama Allah, Bu. Mohon ampunnya sama Allah, Bu. Saya, Bang Fadli, dan juga tim bekal sebelum ajal, semua cuma wasilah perantara, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru beberapa tahap Ibu laluin, Ibu sudah menyesali perbuatan dosa yang Ibu lakuin. Amin. Mudah-mudahan nanti pada saat masuk ke proses muzakarah, Ibu bisa lebih mantap lagi bertobat, taubatan nasuha. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sarah, Ya, bawa santri-santri buat ganti kawan-kawan baju ya. santri, yuk. Jangan lupa dikasih teh hangat ya, Iya. biar badannya hangat ya. Nah, Bu Sri dengar saya Bu Sri jangan bengong ya. Dengerin saya ngomong nih Bu Sri. Iya, Pak. Bu Sri dengar saya ngomong. Dengar Pak. Bu Sri ini kita masuk lagi proses yang terakhir ya. Bu Sri, sebelum kita kafani, mungkin Bu Sri ada sesuatu yang mau disampaikan nih ya sama orang tua di kampung. Bu Sri kapan terakhir balik ke kampung? Bulan kemarin, Pak. Gimana keadaan orang tua di sana? Alhamdulillah, Pak. Hah? Lagi sakit, Pak. Lagi sakit. Terus sekarang Bu Sri tahu nggak keadaan orang tua Bu Sri sekarang kayak gimana? Ya, tahu, Pak.